Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Serada Sagara. Dan saya Serada Dewi. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini. Puja bakti hari ini akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Pada saat pembacaan parita menyentuh bumi, umat dipersilahkan bersujud setiap bunyi genta, dan setelah bunyi setengah genta berikutnya, umat bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti hari ini. Seluruh umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Persembahan dupa. Harumnya dupa telah mengundang bodhicitta hadir bersamaku, Sesungguhnya di sini, sesungguhnya di sini, harumnya dupa ini melindungi serta menjaga batin. Harumnya dupa ini menyatukan kita semua dalam pelaksanaan sila samadhi prajna. Kami datang persembahkan semua. Namo Bodhisattvebhya, Namo Mahasabhebhya. Menyentuh bumi, halaman 20. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri
di hadapan setiap Buddha, aku berlindung padamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha, kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Badra, Bodhisatwa tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisatwa welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisatwa aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisatwa dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisatwa Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairocana Tathagata, Ayanda matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih
dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Para umat dipersilakan untuk duduk dan bersikap anjali. Gata pembukaan. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita. Kala Bodhisattva awaloka
merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skanda dan menyadari itu kosong adanya setelah penembusan ini. Ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, lidah, tubuh ataupun pikiran, tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran, tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran, tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya. Dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan, tiada duka, tiada sebab duka, tiada
tiada pengertian, tiada pencapaian. Oleh karena tiada yang harus dicapai, para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna, tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prajna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi yang dengan duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil dan diletakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks.
Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernapas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernapas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernapas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernapas masuk, merilekskan seluruh tubuhku. Saya bernafas keluar, menyadari tubuh, merilekskan tubuh.
Tersenyum pada tubuhku. Saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh. Melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita yang masih hidup. Saya bernafas masuk. Merasakan bahagia. Saya bernafas keluar. Merasakan sukacita. Merasakan bahagia. Hadir pada saat ini. Saya bernafas masuk. Menikmati saat ini. Saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini. Menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Kolim. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Romo Kolim. Upasaka Pandita Aganando Kolim merupakan Ketua Pusdiklat ABI atau Agama Buddha Indonesia, pengurus MBI Pusat, dan Lembaga Kepanditaan. Kepada Romo Kolim kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sedharma yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar hari ini? Masih hidup? Masih ya. Orang tanya ke saya kadang-kadang, gimana kabarnya Romo? Masih hidup? Mungkin kalimatnya nyeleneh ya, lucu ya, masih hidup ya. Tapi satu kalimat yang saya selalu ngomong, oh masih hidup. Apa sih maknanya? Coba pikirkan baik-baik. Hari ini masih hidup berarti ada kesempatan. Masih ada harapan. Dan itulah yang membuat kita tetap hidup. Tapi hari ini kita nggak bahas itu ya. Jadi nanti jadi seminar motivasi ya, lain. Itu ajangnya beda. Oke, Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita ceramah tentang apa? Ada yang tahu? Maga, oh tahu ya, itu ada contekan ya langsung. Maga puja ini apa sih? Mungkin secara umum kita sudah, mungkin ada yang tidak tahu, ada yang setengah tahu. Oke, hari ini kita bahas tentang Maga puja, kemudian relevansinya apa sih Maga puja ini terhadap kehidupan kita. Ini yang paling penting. Ketika orang memperingati, oh ya, peringati Waisak, peringati Asada, Katina, dan seterusnya. Orang hanya memperingati secara ritual atau secara seremonial. Tapi makna di balik ketika kita memperingati satu hari suci, itu apa? Itu yang paling penting. Ya, jangan hanya terjebak, oh Waisak jadi nanti rame-rame habis itu selesai. Ya, tunggu Waisak berikutnya atau tunggu kembali ke, oh nanti ada Katina sibuk kasih dana, selesai. Nah, makna ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu teman-teman. Dan ketika kita sudah tahu makna ini, maka ketika kita memperingati Maga puja bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi kita paham why, kenapa kita berbuat baik. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang Maga puja ini, Maga itu bulan Maga ya, ada bulannya. Ya, ada bulan Maga. Kejadian ini terjadi pada bulan Maga. Ya, di kalender, kalau kita bilang di India sana ya, ada kalendernya kan, ya kalendernya beda-beda. Ya, nama kalendernya atau nama bulannya bulan Maga. Nah, bulan Maga ini pada saat ini terjadi sebuah peristiwa yang dianggap pada saat itu sangat fenomenal. Ya, yaitu tanpa janjian terlebih dahulu, Buddha dan murid-muridnya berkumpul, 1250 muridnya. Dan muridnya itu semua sudah arahat. Murid ini semua adalah ehibiku. Ehibiku itu artinya apa? Ehibiku itu adalah murid yang langsung ditabiskan oleh Buddha sendiri. Ya, kalau zaman sekarang 1250 orang ngumpul gampang. Ya, kirim pesan WhatsApp ya, ada makan-makan. Datang nggak? Datang. Mau 1000 orang, 2000 orang gampang. Tapi kalau zaman itu kan belum ada WhatsApp ya. Udah ada belum ya? Belum. Nah, jadi ketika mereka berkumpul tanpa ada perjanjian terlebih dahulu, langsung dengan kekuatan batin, para arahat ini mengetahui, dianggap fenomenal. Ya.
pada saat bulan Maga atau Maga Puja ini, Buddha membabarkan, ya, Owada Patimokkha. Nah, ini yang sering diulang-ulangi oleh umat maupun para biku berulang-ulang. Nah, Maga Puja ini sering disebut sebagai hari Sangga, yaitu di mana Buddha membabarkan, ya, sutta atau sutra atau khotbah yang sangat paling umum sering kita dengar, ya. Dan hari ini kita bacakan kembali, kemudian kita kupas maknanya apa, kenapa Buddha jelaskan ini. Oke? Ini ada di dalam Dhammapada, ya. Dhammapada ayat 183, 84, 85. Saya bacakan. Sabab papasa akarana kusalasa upasampada sacita paryodapana eta budana sasanang. Tidak melakukan segala kejahatan, meningkatkan kebajikan, memurnikan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Kanti paranang tapo titika nibanang paranang wadanti Buddha. Nahi pabajato parupagati samanuhoti parang videya yanto. Kesabaran dan pemaafan adalah tapa tertinggi, nibbana adalah yang tertinggi. Sabda para Buddha. Sesungguhnya orang yang menjalani hidup suci tidak menyakiti orang lain, seorang pertapa tidak menindas yang lain. Anupawado, anupagato, patimokecha samwado, matanuta ca batasim, pantang ca sayana sanang, adicite ca ayogo, etang buddha na sasanang. Tidak mencaci, tidak menyakiti, terkendali sesuai patimokkha, makan secukupnya, tinggal menyendiri, tekun meluhurkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Simple, ya. Tapi ajaran pada saat Maga Puja ini, Owada Patimokkha, pada saat Buddha uraikan, ini adalah basic dasar. Basic dasar kita sebagai umat Buddhis, bukan hanya umat Buddhis, tapi sebagai human beings, sebagai makhluk. Ya. Kenapa saya katakan makhluk bukan manusia saja? Karena banyak sekali makhluk-makhluk di luar sana yang bukan manusia terjebak ke dalam penderitaan karena tidak memahami uraian ini. Contoh simple. Kita sudah sering dengar kan di mana-mana, tidak berbuat kejahatan, perbanyak bajikan, sucikan. Ini ajaran para Buddha. Sering dengar? Sering dengar. Oh iya, gua kan udah sering berdana. Wah, simple kan? Nah, kita bahas satu dulu ya, kita satu persatu. Ya, satu persatu kita bahas di dalam uraian ini. Ada orang yang sudah sering berdana. Dia menganggap kalau saya sudah melakukan perbuatan baik berdana, udah beres. Happy? Oh, happy banget, saya sudah berdana sebuah berbuat. Ya, tapi kalau agak kurang-kurang dikit, ya oke lah. Bapak Ibu teman-teman, uraian ini simple, sederhana, tapi kena banget. Ketika saya ceramah sudah mungkin udah lama, cukup lama ya, mulai tahun 2000 ya, sudah mulai start ceramah. Banyak sekali umat yang habis konsultasi, ngobrol, terus hidupnya kok susah banget, hidupnya kok menderita. Oke, saya simpulkan hari ini dengan kalimat sederhana ya, tidak melakukan kejahatan, meningkatkan kebajikan, memurnikan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Bahkan banyak orang-orang yang punya orang kaya gitu ya, punya penderitaan-penderitaan. Oke, saya hari ini akan bahas dan mudah-mudahan pembahasan kita bisa membuka wawasan kita tentang makna dari ajaran Buddha ini. Ada orang yang kaya. Dari mana punya kekayaan? Ada orang miskin. Kenapa kok saya miskin? Pertanyaan ini sering banget. Dalam hidup ini siapa yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan. 4 orang doang. Ini nggak mau kekaya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan. Iya, lumayan 80%. 20-nya masih mau jadi bante kali ya. Nggak mau. Yang sudah kaya angkat tangan. Nah, itu masalahnya. Nggak berani, soalnya ketakut ntar pulang ditraktir, minta traktir. Banyak ya? Oh, pajak. Kayak gua orang pajak aja. Takut banget. Enggak, santai aja. Ya. Yang mau kaya banyak kan tadi? Yang udah kaya angkat tangan. Ini serius nih. Nggak ada. Udah. Satu ya. Cuma satu, yang lain nggak ya? Nggak ngaku. Takut diminta traktir. Repot ya.
Banyak orang ingin mendapatkan kekayaan, tapi tidak semua orang mendapatkan kekayaan. Ada beberapa orang sudah mendapatkan kekayaan, kenapa? Karena dia melakukan banyak kebajikan. Ini adalah hukum semesta. Kalau Anda tidak mau melakukan, ada orang miskin ditanya, kenapa? Yuk kita berdana yuk. Ah, ngeledek lu, mau makan aja susah, masa disuruh berdana? Tapi kalau kita memahami hukum dharma, hukum karma, kenapa seseorang miskin? Karena pelit, tidak mau berdana. Sesimpel itulah hukum ini. Jadi kalau Anda hari ini susah, miskin, jelek, dihina, sakit-sakitan, hidup lagi. Artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah kita lihat, oke lah kalau kita bicara sekarang. Semua orang ingin kaya. Ada orang kaya, tapi badannya cacat, sering sakit-sakitan. Umurnya pendek. Saya selalu bilang ke teman-teman, ya di banyak ceramah, hidup ini kadang susahnya bukan karena kita harus daki gunung yang tinggi. Kita mendaki dalam hidup kita kerja keras kan, kita berusaha segala macam. Perjalanan kehidupan keras kan, kita jalanin. Ya, kadang-kadang setelah sampai ke puncak gunung, ya kita merasa nyaman, betul? Tapi coba Bapak Ibu teman-teman ambil satu kerikil, satu ya, batu kecil doang, taruh di dalam sepatu. Nyaman nggak perjalanan hidup kita? Kenapa? Nah, sama seperti ketika kita bicara ada orang yang kaya, kaya raya, tapi sakit-sakitan. Mau jalan-jalan nggak bisa. Orang miskin pengen makan nggak bisa makan, nggak punya uang. Orang kaya pengen makan nggak bisa makan, banyak penyakit. Hidup kadang-kadang ribet gitu loh. Waktu miskin kerja setengah mati. Udah kaya, sakit-sakitan. Nah, ada yang bilang, kenapa ya saya masih umur pendek, usaha saya maju, tapi saya sering sakit-sakitan. Ada yang badannya cacat, teman saya badannya cacat. Ada yang sudah kita lihat 30-40-an, ya lagi berkembang usaha, meninggal. Ada seseorang di masa lampau suka berdana, tapi dia juga sudah punya hobi berburu, mancing ikan, nangkap burung, adu jangkrik, bunuh nyamuk, bunuh semut. Siapa itu angkat tangan? Ya, bunuh nyamuk, yang bunuh nyamuk. Ngaku. Diomelin dulu, baru ngaku. Nggak dikerasin. Siapa yang ngaku? Siapa yang bunuh? Baru naik dia. Membunuh nyamuk, nah, simpel lah ya. Kalau kita bilang berburu di sini mau berburu kemana kan? Susah banget. Kenapa masih bunuh nyamuk? DBD. Terus? Ayo cari alasan terus. Nah, mikir banget kan, gampang loh. Bunuh nyamuk, dia jahat, dia iseng. Pertanyaan saya sebenarnya nyamuk yang jahat atau kita yang jahat sih? Iya. Dia cuma ngambil setetes darah kita, tapi kita mengambil nyawa dia. Fair gak sih? Saya punya satu lagi, saya kan kadang konseling atau misalnya saya kebetulan di Pusdiklat Abi kita kan banyak terima konseling juga. Saya juga kadang-kadang konselingin orang gitu ya. Waktu konseling, nah terus secara refleks dia langsung pukul nyamuk mati. Lagi konseling nih, ya lu dalam hidup lagi punya banyak problem nih di depan gua gitu ya. Ada nyamuk kayak nggak bersalah. Ada yang begitu? Ada. Ini masih mending. Ada yang sabe soto bawang tusuk kita. Semoga semua makhluk. Ayo lanjutin sendiri tuh. Ya, udah mati baru. Semoga kamu terlahir ke alam bahagia. Dia sebetulnya udah bahagia, nggak harus tunggu mati suruh lahir kembali. Tadi udah bahagia belum dia?
Waktu ambil darah Anda bahagia nggak dia? Bahagia kan? Anda mau dia bahagia nggak? Kan simpel kan buat makhluk lain bahagia sebetulnya. Tapi kita kenapa harus matiin kemudian baru doa supaya dia bahagia? Padahal dia udah bahagia tadi. Kadang-kadang kita nggak fair dalam hidup. Ya, kita mengatakan kita makhluk yang cerdas, makhluk ini. Kenapa kita melakukan pembunuhan dan kita anggap itu fair, baik-baik saja, oke kan? Semut, ya, kumpul di rumah Anda, kira-kira gimana? Di dapur, udah sibuk-sibuk mau masak. Ayo, 1, 2, 3. Dibunuh atau pelan-pelan? Hush, 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 hush. Gimana? Ayo, aku mesti lihat ke arah sana. Muka-muka polosnya kelihatan. Hari ini baru gitu ya. Ketika kita bunuh, simple, sederhana, dan kita nggak merasa bersalah loh kadang-kadang. Akibatnya ketika kita terima badan cacat, sakit-sakitan, umur pendek, protes. Terus kita bilang nggak adil dunia ini. Kita bilang kita macem-macem deh ngomongnya, maki-maki. Ada yang ke Tian lah, ada yang ke Buddha lah, nggak tahu kemana. Ada yang sampai bilang ini nggak adil sampai pindah agama. Agamanya yang salah, Buddhanya yang salah, Tuhan yang salah, semua salah. Dia nggak merasa bersalah. Ketika kita lalai, tidak melakukan kejahatan, kita banyak melakukan kebajikan, problem juga. Ada yang usahanya ketika sudah maju, bangkrut. Ada? Ada yang usahanya baru mau naik, ditipu. Ayo, siapa yang sering ditipu di sini? Angkat tangan. Nggak ada. Nah, 1. Nah, angkatnya juga gini. Kalau angkat begini, iya, teman kiri kanan cuma, lu ya ternyata. Takut dia. Tapi Bapak Ibu teman-teman, pertanyaan kenapa? Kenapa ada orang usahanya lancar, tapi ada kenapa tertipu? Tahu yang namanya siapa? Robin Hood. Nah, kita ambil Robin Hood aja deh, biar gampang. Ada satu orang yang namanya Robin Hood. Sering mencuri nggak si Robin Hood? Curi dia. Tapi sering berdana nggak dia? Sering berdana. Ketika dia mencuri, curiannya dia danakan, betul? Di kehidupan sekarang, ada orang karena berdana, jadi orang kaya nggak dia? Jadi orang bisa sukses? Bisa sukses. Ketika dia usaha, problemnya apa? Ketika dia mencuri, semua usaha dia dicuri. Uang dia dapat, dicuri lagi, ditipu lagi, dicuri lagi, ditipu lagi. Tapi tenang, ketika dicuri, ditipu, mau bangkrut, ada teman datang, bantuin, kasih dana, kasih uang, kasih bantuan. Naik lagi, hilang lagi. Naik lagi, hilang lagi. Ketika jatuh, ada yang bantuin. Persis gak ceritanya si Robin Hood tadi? Dia ngambil uang orang, artinya dia dicuri uangnya, atau diambil, atau ditipu. Ketika dia ambil, dia bagi ke orang, dapatlah bantuan. Dengan bantu orang, dia dapat bantuan. Usahanya bangkrut, ditipu, tapi setiap kali bangkrut dibantu. Naik lagi, habis lagi dibantu. Tapi Robin Hood kan banyak berbuat baik. Betul, berbuat baik. Persoalannya, ada yang dia tidak jalankan, tidak melakukan kejahatan, melanggar Pancasila. Yang kedua, mencuri. Kalau yang pertama tadi, menyakiti, membunuh makhluk lain. Akibatnya, kalau Anda pun hari ini mendapatkan kekayaan, tapi sakit-sakitan, umur pendek, bisa nikmati nggak? Ya, jadi kalau Anda masih sering bunuh nyamuk, bunuh semut, bunuh kecoa, dan seterusnya, jangan salahkan ketika di kehidupan mendatang atau di dalam kehidupan sekarang Anda banyak penderitaan karena badan jasmani ini. Sakit-sakitan, aduh, gua kenapa ya? Saudara gua sehat-sehat semua. Gua anak yang dari kecil lemah melulu, banyak sakit-sakitan melulu. Kenapa? Why? Bukan karena hukuman, bukan karena nasib, bukan karena takdir. Ini semua karena yang pertama, tidak melakukan kejahatan. Yang masih bunuh nyamuk, habis ini tobat. Jangan tobatnya 3 hari, hari keempat jadi tomat. Habis tobat,
umat, sudah hentikan. Karena bagaimanapun tidak ada satu makhluk yang ingin menderita. Semua makhluk ingin bahagia. Termasuk si nyamuk. Ini gua pembela nyamuk nih jadinya. Pengacara si nyamuk hari ini. Dengan mengurangi kejahatan, kita baru bisa nikmati buah dari kebaikan. Di Pusikal Abi kita ngadain kan 2 bulan sekali ada kursus pra-pernikahan, tahu ya, di Ekayana. Kursus pra-pernikahan, wah lagi mau menikah tuh happy-happy. Tapi Bapak Ibu teman-teman, ya berapa persen? 90%. Sisanya ketika konseling, ya ada beberapa pasangan gagal menikah. Nah, ini kita jadi pembuat, nggak tahu karma baik, karma buruk, siapa yang tahu ya. Dan setelah konseling ternyata belum siap untuk menikah, berantem. Ada yang sudah menikah, konseling pra perceraian, dipukul suami dan seterusnya, diselingkuhi. Iya. Punya orang ketiga, keempat, punya ke orang ke 1255. Oh banyak banget. Kita lihat ada keluarga kaya raya, tapi di dalam rumah tangganya sakit hati, cemburu, selingkuh dan seterusnya. Ada seseorang yang datang, dia bilang, saya menderita sekali. Kaya pun percuma. Kenapa? Suami saya selingkuh. Kenapa ya? Harus kena ke saya. Kenapa ya? Ini kok punya saya. Ini nggak adil. Oke, banyak orang bilang nggak adil ketika menerima. Saya bilang simpel gini. Suami kamu sekarang selingkuh, kamu sakit hati. Betul. Nanti kalimat yang sama dengan yang kamu ucapkan sekarang, itu akan diucapkan oleh suami kamu di kehidupan mendatang. Simple. Ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita menyakiti makhluk lain, kita merasa fine, bahagia, santai, tenang, damai, nggak ada masalah. Tapi hukum karma ini nggak bisa bicara tentang sekarang aja. Makanya paket hukum karma harus dipaketkan dengan tumimbal lahir. Kalau Anda tidak meyakini kehidupan mendatang, ada kehidupan lagi, Anda suka-suka. Tapi karena ada kehidupan mendatang, Anda harus terima konsekuensinya. Jadi artinya apa? Apa yang kamu ucapkan, saya bilang, Bu, apa yang Ibu ucapkan hari ini bisa jadi ya akibat dari masa lampau. Ketika dulu melakukan Ibu selingkuh di kehidupan lampau, saya nggak bilang sekarang. Anda setia, Anda sudah tobat, tapi akibat dari perbuatan buruk nggak bisa kita hindari, tetap kena. Lalu bagaimana? Nanti ada berikutnya. Melatih kesabaran dan pemaafan. Nanti kita akan bahas itu. Tapi Bapak Ibu teman-teman, sila ketiga, kami sumi cacara. Kalau Anda hari ini selingkuh, merasa bahagia, menyakiti perasaan orang lain, jangan komplain kalau suatu hari nanti di kehidupan mendatang atau kehidupan nanti tua atau kapan, saya nggak tahu. Ya bukan doain, tapi memang hukum karma bercerita begitu. Anda diselingkuhi atau Anda sakit hati, Anda diduain, 3-in, 4-in, nggak tahu berapa itu ya. Anda harus terima. Jangan komplain. Jangan komplain. Jadi ketika kita menerima penderitaan hari ini, jangan komplain, karena itu adalah akibat dari masalah. Ketika Anda kaya, oke, punya kaya raya, tapi sering dibohongin. Ada orang kaya, wah secara materi cukup banyak. Ya. Tapi sering dimarahi. Ada orang kaya tiba-tiba dikhianati, kemudian difitnah, masuk penjara tuh. 2 tahun tuh, ada juga. Karena salah ngomong. Tapi orang lain di luar sana, begitu banyak yang salah ngomong, suka-suka, tapi nggak masuk penjara. Kenapa ada orang baru ngomong sekali, masuk penjara 2 tahun. Why gitu. Kalau kita lihat hanya kehidupan sekarang, nggak adil. Gua kan jadi orang udah baik sekarang. Bapak Ibu teman-teman, kita punya sepatu yang bagus banget. Mungkin sepatu kita mahalnya 20-30 juta. Tapi ada kerikil di dalam. Hidup tetap nggak enak kan? Demikian juga kehidupan kita sekarang. Banyak orang nggak menderita bukan karena miskin sampai nggak bisa makan. Makan masih bisa, hidup masih bisa. Oke lah. Ya pinjol dikit-dikit oke lah ya. Muka pinjol kan banyak tuh sekarang.
Tapi yang membuat kita menderita adalah kerikil-kerikil kecil ini. Punya uang diselingkuhi, punya uang sering dimarahi, sakit hati. So, kenapa? Karena sila keempat, musawadah. Musawadah ada 4 bagian. Yang pertama, berbohong. Ketika Anda berbohong, mungkin Anda happy. Wah, saya bohongin dia, nggak apa-apa deh. Tapi ketika suatu hari Anda dibohongi, Anda harus terima juga. Gitu. Memfitnah. Di masa lampau, mungkin Anda di satu bisnis, supaya bisa ambil alih atau bisa ambil keuntungannya banyak, Anda memfitnah. Tapi begitu hasil dari memfitnah, Anda difitnah, masuk penjara, atau mengalami masalah. Lah, terus dari mana datangnya? Nggak ada tiba-tiba. Kenapa saya nggak difitnah? Kenapa kamu difitnah? Tidak tiba-tiba munculnya. Ada perbuatan jahat yang kita lakukan di masa lampau, yang menyebabkan kita hari ini. Yang ketiga, suka bergosip. Nama gue jelek banget. Kadang-kadang diomongin orang jelek. Padahal gue udah berbuat baik nih. Gue berdana kemarin bantu vihara, katanya cari muka. Gue ini bantu ke organisasi, katanya gue sok pamer. Karena gua susah jadi orang. Ada yang begitu kan? Kenapa? Siapa yang suka bergosip? Kadang-kadang kafe sekarang menjamur, kenapa? Karena banyak orang duduk di kafe, pesannya kopi 1 cangkir, duduknya 5 jam. Tiap hari. Ngomongnya apa? Ya sudah, tahu sendiri. Ya, mesti lihat ke sana lagi ya? Enggak lah, sini juga sekarang banyak. Yang cowok juga banyak kan? Ngomong kalau gitu, ngomong sampai nggak jelas. Saya kadang-kadang duduk, apa yang diomongin? Nggak penting ngomongin orang. Nah, udahlah, capek. Kita ngomongin orang, nanti kita diomongin orang juga. Ucapan kasar. Banyak orang bilang, oke, saya kan sudah cacai. Bagus cacai. Masuk ke dalam mulut, murni, tumbuhan. Iya kan? Masalahnya keluar dari mulut apa? Ya. Kalau masuknya tumbuhan, keluarnya binatang, ini yang jadi problem nih. Ya kan? Masuknya sejuk gitu ya. Masuknya es sejuk, sejuk. Keluarnya api. Problem nggak? Nanti kalau pada saat ulambana kita bahas tentang ulambana patra sutra. Menceritakan bagaimana Biku Mahamogalana mau menolong mamanya di alam peta. Parada itu pejika peta. Mamanya terlahir dengan kondisi mulutnya keluar api. Jadi setiap kali Mahamogalana dengan kesaktiannya, beliau arahat, punya kesaktian nih, bisa melihat makhluk-makhluk lain, kemudian bisa menolong. Nah, asik kan? Nah, ketika dia mau menolong, diberikan makanan untuk mamanya. Mamanya begitu buka mulut, keluar api, kebakar, jadi arang, nggak bisa makan. Akhirnya Mahamogalana diskusi, bertanya kepada gurunya, Buddha, dan Buddha Gautama menjelaskan bagaimana prosedurnya. Yang berdana kepada Sangga, Sangga memberikan wajangan, kemudian nasihat. Nah, berdana atas nama mendiang. Nah, kita lakukan di Ulambana, Ciguipo. Akhirnya tertolong. Nah, Bapak Ibu teman-teman, yang saya ingin bahas adalah kenapa ada makhluk-makhluk yang dari mulutnya keluar api. Kenapa bisa terlahir di alam peta yang keluar api? Pertanyaannya, why? Kenapa mamanya Mahamogalana mendiang terlahir di alam peta? Bapak Ibu teman-teman, siapa di antara kita yang happy, seneng, jadi provokator? Ada orang-orang kalau ngomong keluar mulut kan dari apinya kan? Atau Bapak Ibu teman-teman yang suka ngomel, suka marah, suka macem-macem. Ya. Kalau ngomong kiri kanan depan belakang itu panas. Kalau Anda ngomong orang tersinggung. Dari mulut kayak keluar pisau, keluar api, ngebakar semuanya. Ada yang gitu? Di antara mungkin jangan, kalau sekarang ada, langsung lihat bawah. Gua dituduh nanti. Di antara sahabat, saudara, teman-teman kita ada yang seperti itu modelnya. Kalau ngomong nggak ada remnya, lu mau sakit hati kek, mau ini kek. Marah dulu baru mikir atau mikir dulu baru marah? Nah itu masalahnya tuh. Remnya udah agak blong dia. Mesti mulai pasang rem. Ketika marah tidak ada lagi logika. Ketika marah tidak ada lagi pemikiran yang murni yang baik. Ketika marah seseorang akan mengikuti apa yang ada dalam hati. Ketika marah isinya adalah binatang, keluar semua binatang.
Ketika marah keluar sampah, karena di dalam batinnya sampah. Ketika marah Anda menyakiti perasaan orang, tahu? Ketika marah Anda bisa menuduh macam-macam, bisa. Akibatnya apa? Dari mulut Anda keluar api. Setuju ya? Ketika Anda terlahir ke alam petak dengan mulut keluar api, komplain nggak? Baru komplain, aduh hidup ini nggak adil, kenapa gua jadi peta ya? Seumur hidup ketika Anda mengeluarkan api dari mulut dan membakar semua perasaan orang, bikin orang nangis, Anda nggak sadari, bahkan kadang-kadang Anda bahagia untuk itu. Puas nih gua rasanya. Ada yang suka marah di sini? Angkat tangan. Nggak ada ya? Hah? Nggak ada. Yang suka marah angkat tangan. Nah, kan nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Yang lebih parah, ada yang hobi marah nggak? Hobi marah gimana? Ci, kenapa dari tadi badan lu gini-gini? Iya, soalnya belum marah-marah hari ini. Nggak enak badan gue. Kalau udah marah kayaknya plong gitu ya. Kan ada yang gitu kan? Habis marah, kayaknya gua enak banget loh, lega banget ya. Ya lu yang lega, orang lainnya saklek. Nah, ketika kita menerima kemarahan orang, ada orang kaya tapi sering dimarahin, sering. Secara dana, Anda sering berdana, berbuat baik, fine. Tapi ketika tidak melakukan, yang pertama, ajaran pertama, tidak melakukan kejahatan, Anda lalai terhadap hal pertama, walaupun Anda pakai baju, ya, baju nih, harga 100 juta, tapi di dalam, ya, ada jarum satu, jarum kecil ini, jarum pentul, lupa diangkat. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Itulah yang terjadi. Banyak sekali orang yang konsultasi. Waduh, saya lihat dia datang pakaiannya, hebat. Tapi kalau udah ngomong nangis. Dia banyak berdana, oke. Tapi ketika kita lalai melakukan kejahatan juga, akibatnya apa? Anda tidak bisa bahagia. Jadi sumber kebahagiaan dimulai dari tidak berbuat kejahatan. Anda kaya raya, fine, boleh. Tapi Anda punya kekurangan, Down syndrome. Ada kan anak-anak yang paitse yang Down syndrome gitu? Kok bisa? Lahir di keluarga kaya raya loh. Mau beli apa bisa, naik mobilnya mewah, rumahnya besar. Tapi anak ini atau orang ini punya kekurangan. Aduh, tell me, aduh, nggak bisa mikir. Atau dia belajar dharma, nggak bisa. Seperti Culapantaka. Culapantaka juga sama. Ya. Nggak bisa mikir. Kenapa? Ada seseorang yang suka berdana, suka berbuat baik. Tapi dia hobi minum minuman keras. Sila yang kelima. Surameraya Majapa Madatana. Baramanisika Padang sama diam. Suka mabuk-mabukan. Suatu hari ketika mabuk, nyebrang jalan ditabrak mobil, mati. Ketika mabuk kesadarannya, level atas atau level bawah? Level bawah. Dia sering berdana. Iya, akibatnya lahir di keluarga kaya, tidak kekurangan. Tapi kenapa dia memiliki batin, pikiran, mental yang drop? Ketika meninggal, kondisi batinnya mabuk-mabukan, tidak punya kesadaran yang cukup. Lahirlah menjadi anak yang tidak mampu berpikir. Jadi Bapak Ibu teman-teman, sesederhana itu ajaran Buddha. Iya. Makanya dimulai dari tidak melakukan kejahatan. Jangan langsung lompat, saya sudah orang jadi orang baik, saya sering berdana, sering ini, sering itu. Pukul nyamuk, masih. Nyamuk, ini, masih. Semua masih. Problem. Karena banyak sekali ketika saya konseling ke orang, kalau untuk urusan makan di Indonesia, apalagi kita di sini, nggak ada yang sampai mati kelaparan, enggak lah. Masih bisa lah, usaha, cincai-cincai masih bisa. Tapi yang sering terjadi apa? Sakit. Sakit apa? Bukan sakit fisik, tapi sakit hati. Siapa yang sering sakit hati? Angkat tangan. Nggak ada juga loh, hebat loh. Iya. Udah beres sih di sini. Nggak ada yang ngaku. Iya. Sakit hati. Lebih susah sakit hati atau sakit fisik? Ada lagunya kan? Sakit hati. Kenapa? Sakitnya tuh di mana? Coba ke dokter. Dok. Ya.
Wah sakitnya tuh di sini dok, kasih obat. Dokternya bisa kasih obat? Di sini ada yang dokter? Dokter. Oh nggak ada juga. Takut dia. Gua ngaku dokter nanti semua pada sakit hati datang. Obatnya apa sih sakit hati? Gua pengen tanya sama dokternya kan. Obat sakit kepala tahu, sakit perut tahu, sakit hati? Dia cuma tanya ini hepatitis atau bukan? Itu hati level. Tapi kalau kita bilang disakiti, semua bicara pada titik di mana kita tidak menjaga moral sila dengan baik. Ini akan mengakibatkan penderitaan-penderitaan yang walaupun kecil, tapi cukup menjengkelkan, cukup mengganggu. Ingat baik-baik, kalau Anda ingin bahagia, Anda tidak bisa hanya bicara tentang berbuat baik. Ada yang berbuat baik tapi mengabaikan keluarga. Ada yang berbuat baik tapi masih suka membunuh. Ada yang berbuat baik tapi sering, ya semua sila dilanggar. Ada yang berbuat baik tapi suka mabuk-mabukan. Apakah jaminan perbuatan baiknya ini akan menghantarkan Anda ke dalam sebuah kehidupan yang paling bahagia? Paham ya? Nah ketika sucikan hati, murnikan batin dan pikiran. Ketika kita meditasi, kadang-kadang nggak bisa konsen. Kenapa? Karena banyak kemarahan, kebencian, dendam muncul. Banyak sekali penyesalan-penyesalan muncul. Untuk itu kita harus bahas ayat 184. Kesabaran dan pemaafan adalah tapa yang tertinggi. Maksudnya apa? Sabar ada batasnya Bapak Ibu teman-teman. Yang bilang ada angkat tangan. Ada. Yang bilang nggak ada angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Yang hadir angkat tangan. Ini hadir tampak nggak tampak ini? Atau cuma jangan saya sendiri yang tampak? Suruh angkat tangan semua pada nggak mau. Makhluk-makhluk apa ini ya? Jadi yang tadi bilang sabar ada batasnya angkat tangan mana? Ada. Oh, saya boleh tanya. Sabar ada batasnya di mana? Ada. Hah? Sabar ada batasnya kan? Batasnya gimana? Kan kalau umpamanya ada batasnya terukur tong. Batasnya di mana? Kalau emak-emak gua nggak usah tanya, udah tahu batasnya di mana. Batasnya 3. 1, 2, udah selesai. Biasa gitu. Ya, udah kalau udah 3 ngeri. Kalau bapak-bapak ini batasnya di mana ya? Bingung ya kadang-kadang kita. Sabarnya di mana ya batasnya? Ya, mungkin ibu-ibu bisa ngajarkan bapak-bapak sabarnya di mana batasnya? Ya, sabarnya di 3 habis itu ketepok ya. Tapi inilah PR kita. Kenapa dikatakan kesabaran adalah tapa tertinggi? Karena kalau kita bicara tentang kesabaran, sesuatu mudah atau mudah banget sabar? Susah. Nanyanya mudah atau mudah banget? Nggak ada pilihan susah, nggak ada. A atau B, nggak ada C. Jangan bikin jawaban tadi C gitu. Mudah atau mudah banget? Ini mudahan. Belakangnya ada hannya. Ini tambah lagi kesabaran dan pemaafan. Maaf lagi. Maaf mudah atau mudah banget? Ngomong susah banget. Bapak Ibu teman-teman, pemaafan, kesabaran. 2 hal yang gampang diomongin. Tapi belum tentu sampai mau meninggal seseorang bisa praktekkan. Banyak yang mau hidup senang, mati tenang. Saya pernah bawain materi hidup senang, mati tenang di sini. Pernah ya. Hidup maunya kan begitu kan? Hidup senang, mati nggak mau mati, nggak mau mati. Oke, dikasih umur tiap tahun, tiap tahun kan dikasih nyanyi panjang umurnya. Bapak ini dapat umur tambahan 100 tahun lagi. Iya, tapi kagak bisa jalan. Lihat kiri, lihat kanan doang. Mau? Iya, nggak mau juga. Dinyanyiin lagu panjang umurnya mau nggak? Mau, panjang umurnya. Tadi kagak bisa jalan, kagak bisa makan, nggak bisa kemana-mana. Panjang umur, melek sana, melek sini doang gitu-gitu. Bapak Ibu teman-teman, panjang umur harus ada tambahannya, sehat. Bonusnya dong, jangan bonus panjang umur melulu. Ada orang mati-mati, mau berusaha mati nggak bisa, panjang umur terus. Ya, susah nggak?
Ada yang mau meninggal sakit, tarik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tahun pertama orang doa semoga cepat sembuh. Ya kan? Tahun kedua, nggak usah lama-lama sekarang, sanak keluarga, sembuh deh kalau nggak cepat mati. Biaya berobatnya mahal, miskin. Doanya udah beda. Banyak orang menderita, sakit berkepanjangan juga menderita. Panjang umur, kalau sehat. Kalau nyusahin orang, didoain cepat mati. Bukan doain cepat sembuh kan? Nah Bapak Ibu teman-teman, ya, kalau kita bicara hal yang pertama, mau sehat fisik dan bahagia, oke yang pertama. Tapi kalau kita bicara tentang batin, kita harus masuk kepada 184. Penderitaan fisik, oke fine, kita bisa atasi. Tapi penderitaan batin, penderitaan terbesar manusia, Master Cheng Yen, ya, katakan penderitaan terbesar manusia adalah penyesalan. Saya awalnya mikir, kenapa ya penderitaan terbesar manusia? Kenapa Master katakan itu? Kalau Anda benci, marah kepada orang yang tidak Anda temui, orang luar gitu, misalnya saya benci sama kau, saya nggak ketemu kau, bisa, fine kan? No problem kan? Tapi kalau yang Anda benci adalah orang yang Anda temui 24/7, itu kayak KFC aja, 24/7, dalam seminggu, 7 hari, 24 jam, Anda ketemu terus. Tengah malam Anda bangun, Anda melihat orang yang Anda benci adalah diri Anda, penderitaannya unlimited. Itu namanya penyesalan. Oh, siapa namanya? Yudi. Yudi suka diomelin orang nggak? Kalau orang ngomelin, happy nggak? Kalau dimarahin orang, happy nggak? Yudi pernah ngomelin Yudi nggak? Pernah marahin Yudi nggak? Gara-gara Yudi kemarin ini, bikin Yudi hari ini susah. Nggak benar nih Yudi kemarin. Gara-gara dulu ambil keputusan, saya udah bilang, feeling gua ini jangan pakai bisnis ini, jangan ambil bisnis ini. Yudi kemarin, tahun lalu, 3 tahun lalu, 5, gara-gara Yudi yang 10 tahun lalu bangkrut, hari ini sampai hari ini gua susah. Yudi yang mana sih? Yudi ada berapa? Tapi kenapa Yudi sering ngomelin Yudi? Penyesalan. Kemarahan kita pada diri sendiri. Pada titik tertentu menyebabkan kita tidak lagi menginginkan si Yudi ini. Beberapa tahun yang lalu ada yang datang ke saya, nah ini bukan satu orang, banyak, beberapa orang lah saudara. Udah beberapa orang datang kemudian dia lihat Romo pakai lengan panjang, cewek nih, cakep, masih muda, baru 20-an tahun, penampilannya bagus. Dia lihat tangan, begitu buka tangannya, udah ada 2 baret sini. Oke, saya bilang, apa penderitaan kamu? Nangis langsung. Saya sudah mau coba bunuh diri 2 kali. Saya ketemu Romo, ini benar ya di Arta Gading waktu itu. Saya ketemunya di Coffee Bean. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, saya mau ketemu Romo. Paling tidak, saya lihat dengar ceramah. Paling tidak, kalau saya nanti bunuh diri yang ini kata-kata dia, saya bunuh diri yang ketiga kali, nggak selamat. Paling tidak saya sudah pernah ngobrol ke 1 orang. Oh, mau gimana? Ya, that's life. Tahun lalu, ketika saya ceramah ke 1 tempat, habis ceramah selesai, terus 1 umat minta saya, Romo boleh ngobrol? Oke. Saya biasa kalau ngobrol saya minta ke 1 tempat gitu ya, ruangan. Waktu itu viaranya ya nggak ada ruangan khusus, akhirnya saya bawa ke 1 samping. Yang lain pergi ke sana, kumpul. Saya bilang, kenapa? Duduk. Saya umur 42 tahun. Saya tidak menikah. Dan saya tidak akan pernah mau menikah lagi. Oke, fine. Pilihan, saya bilang. Karena umur 18 tahun saya diperkosa oleh orang yang saya kenal. Dan sampai hari ini, sudah hampir 25 tahun, setiap hari, saya menyesali kenapa saya nggak teriak ya waktu itu ya. Kenapa saya nggak marah? Kenapa saya diem? Kenapa?
25 tahun, setiap hari yang dimarahi, yang diomeli, yang dicaci, yang dimaki. Siapa? Kalau Anda sudah pernah dengar cerita itu, Bapak Ibu teman-teman ingat baik-baik. Kita baru bisa bicara hal pertama, kenapa dia diperkosa, kenapa orang lain tidak diperkosa. Kita baru bicara yang tadi, tidak berbuat jahat tambah kebajikan. Karena dia melakukan kejahatan di masa lampau yang saya nggak tahu. Hari ini dia terima. Tetapi bicara hal lain lagi, bagaimana dia mau menerima, memaafkan. Hal yang berbeda. Pelan-pelan, healing. Bulan lalu saya ke Vihara itu, ketemu lagi. Saya 2-3 bulan ya kelilingnya. Ketemu lagi dia, saya tanya lagi, gimana sekarang? Saya ajarkan beberapa teknik cara. Dia bilang sudah. Hari ini saya sudah mulai belajar menerima. Bapak Ibu teman-teman, untuk bisa sabar, untuk bisa memaafkan, kata kunci pertama adalah menerima. Semua ya. Kalau Anda nggak bisa terima semua, bertahap. Menerima semua hal, semua kejadian, semua orang, semua kalimat, semua kata-kata, semua fitnah, semua apapun, ya, yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Terimalah, karena itu adalah tanggung jawab kita. Itu dulu. Kalau Anda masih melemparkan tanggung jawab ini kepada orang lain, salah ini, salah ini, salah ini, tidak akan pernah Anda bisa memaafkan. Kata kunci memaafkan, tanggung jawab. Memaafkan, apakah memaafkan sama dengan mengampuni? Sama? Yang bilang sama, angkat tangan. Yang bilang nggak sama, angkat tangan. Yang hadir, angkat tangan. Diomelin baru tuh. Nggak ada yang hadir nih. Lagi ada di mana nih orangnya? Ya, beda. Kalau Anda mengampuni, berarti Anda benar kan? Dia salah. Kalau masih konsepnya Anda mengampuni, selamanya Anda belum bisa memaafkan. Ya, konsep memaafkan adalah ketika Anda bertanggung jawab, menerima. Ingat ya, menerima. Semua hal ini, semua yang tadi kita alami, dihina, diejek, dimarah, miskin, apapun kondisi kita, kita terima karena kita sudah memahami. Yang pertama, akibat perbuatan kita di masa lampau. Ini tanggung jawab saya dulu. Oke. Ketika Anda punya tanggung jawab yang Anda pegang, saat itu Anda netralisir. Penerimaan itulah pemaafan. Yang Anda maafkan bukanlah orang lain. Yang Anda maafkan pertama adalah diri Anda. Menerima apapun yang tidak sesuai dengan harapan Anda, keinginan Anda, apapun yang tidak menyenangkan, Anda terima. Pada dasarnya Anda sudah, oh iya, ya tinggal 5 menit, saya kira baru mulai. Kadang-kadang kalau ngomong nggak ada remnya, ini baru yang kedua belum selesai. Ya, panjang gitu ya. Ini jadi nggak ada tanya jawab ya? Atau tanya jawab aja dulu? Tinggal 5, tanya jawab, ya ini panjang nih kalau mau. Tanya jawab deh, tanya jawab, ayo, siapa yang mau bertanya cepat. Kalau nggak nih rem, nggak ada remnya lagi. Ayo. Tanya jawab, siapa yang mau bertanya? Boleh, mari. Ya, Romo mau tanya Romo, mengenai ketahanan mental itu baiknya jurus apa aja yang memang harus dipegang ya? Atau dari keegoan dan pengetahuan atau pengertian kebijaksanaan yang dimiliki pun kadang-kadang tidak memungkinkan dia bisa mempertahankan yang namanya kekuatan batin utuh untuk bisa memperbaiki diri ya. Artinya rintangan, halangan yang memang kadang-kadang tergoyahkan gitu. Cuman dari sini kebanyakan saya untuk melaksanakan sesuatu itu tidak sepenuhnya kuat itu. Jadi tekad itu memang kadang-kadang lunturnya itu mungkin kelalaian ya, atau memang tidak mau meneruskan kegiatan spiritual sendiri itu gitu. Tapi dari segi agama kan sudah ada literatur, udah tinggal dipelajari, tinggal waktunya aja memang. Cuman dari ketahanan mental itu memang yang harus langsung ya biar cepat ya. Kebetulan saya kasih pelatihan juga untuk ketahanan mental.
Iya, kebetulan ya, saya di perusahaan saya ada pelatihan-pelatihan, saya sebagai ininya juga, simple Pak, ya, ikatan mental ini yang paling penting gini, ya, kita mau hidup ini, Bapak Ibu teman-teman, jawab satu pertanyaan, dan mudah-mudahan kalau nggak bisa jawab, Anda lanjutkan di rumah nanti ya, PR. Bapak Ibu teman-teman, hidup ini buat apa? Hidup ini buat apa? Hidup ini buat apa Pak? Buat makan buat hidup. Itu dengarnya dari Google. Bingung kan? Kalau Anda tidak tahu hidup ini buat apa? Lanjutan pertanyaan, buat apa hidup? Kalau Anda tidak tahu hidup ini buat apa? So, buat apa hidup? Yang membuat kita tetap hidup adalah hope, harapan. Yang membuat kita tetap menyala api kita karena ada harapan. Kalau nggak ada harapan, bunuh diri aja udah selesai. Kan simple. Nah, bagaimana menghidupkan harapan ini? Itu yang penting. Jadi ketika kita bicara tentang tekad, semangat, dan seterusnya, pertanyaan besarnya adalah, hidup ini buat apa? Anda mau kemana? Anda mau jadi apa? Buat apa? Ketika Anda punya harapan, Anda kerja buat apa? Hari ini Bapak Ibu teman-teman, terlahir di alam manusia begitu bagus katanya. Tapi semua orang berharap jadi dewa kan, lebih enak. Kenapa? Karena jadi manusia mesti kerja dari pagi sampai pagi. Capek, betul. Kenapa Anda mau kerja? Karena lapar, butuh biaya, bayar anak sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Bayar cicilan. Penderitaan membuat kita mau belajar, bertumbuh. Tetapi, di alam dewa, makanan tersedia, semua tersedia. Mau nggak Pak? Kerja. Ngapain gua kerja? Loh, terus apa hebatnya? Kalau jadi manusia, penderitaan begitu besar. Dari penderitaanlah kita mau cari jalan keluar dari penderitaan. Kalau tidak ada penderitaan, kita tidak akan pernah cari jalan keluarnya kan? Mengapa para Buddha membabarkan dhamma di alam manusia? Karena 4 kebenaran mulia. Inilah duka, akar duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Tidak akan bisa dipahami oleh mereka yang tidak pernah mengenal duka. Para dewa sulit untuk mencapai kesucian. Kenapa? Karena tidak mengalami duka. Dari dukalah kita belajar bertumbuh. Dari dukalah kita belajar untuk membuat harapan. Dari dukalah kita belajar untuk bisa menjadi lebih survive, lebih hebat, lebih kuat. Nah, jadi pertanyaan ini nggak bisa dijawab dengan secara simpel, bagaimana supaya saya semangat lagi. Pertanyaan besarnya mesti dijawab dulu, hidup ini buat apa? Kalau Anda sudah tidak punya harapan untuk hidup, bagaimana Anda punya nyali, punya semangat, punya apinya? Nggak ada, padam. Dan banyak sekali orang sudah padam. Contoh lah tadi, ya korban perkosaan. Saya bertanya, next mau jadi apa? Saya sudah lanjutin hidup sajalah, udah sendirian. Saya udah trauma, mau ini. Yang keluar dari mulutnya apa? Keluhan. Mau buat dia semangat lagi apa? Dia harus punya harapan. Harapan itu yang kita kejar, baru ada energinya untuk kejar harapan. Di pelatihan, sebelum kita bicara, oh pintar jualan itu nantilah, pintar ngomong itu nantilah, public speaking nanti. Itu semua bisa dipelajari. Tapi yang tidak bisa dipelajari adalah menentukan goals hidup ini buat apa, tujuan hidup buat apa. Pertanyaan tadi Pak, hidup ini buat apa? Sebelum itu dijawab, kita mau kemana? Apapun percuma. Banyak orang yang hebat kan, sales, marketing luar biasa hebat, tapi nggak jadi apa-apa, nothing. Kenapa? Karena dia tidak tahu pertanyaan pertama, lu jualan ini buat apa? Ada 2 Pak, iya. Orang mencari kenikmatan, menghindari penderitaan. Secara umum dulu ya, ini pelajaran so panjang sekali. Saya kalau seminar yang one day itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Full. Ya, satu paket. Yang pertama Pak, ya ini kalau cerita jadi, waduh waktunya. Gini deh, yang pertama ketika Bapak nih, dulu pacaran. Betul? Pacaran. Ya, malam minggu hujan besar. Nyampe nggak ke rumah pacarnya Pak? Nyampe, kenapa? Mau mengejar kenikmatan, mau mengejar kebahagiaan. Oke, Pak sekarang udah pacarnya, udah jadi istri, masih nyampe kalau hujan? Atau naik Grab? Jemput atau naik Grab? Dia mau jawab, istrinya di samping, takut. Ya, ntar pulang, soal gue yang disuruh naik Grab sama istri gue, gara-gara gue salah jawab.
Mengejar kebahagiaan. Orang kalau mengejar kebahagiaan, Pak, badai. Gini Pak, siapa nama Pak? Sorry. Sofian, Pak Sofian, ya, Pak Sofian lagi ada di Jakarta nih, ya, siang ini. Pak Sofian, ada 1 miliar di Surabaya. Di Surabaya ada 1 miliar nih. Hari ini harus sampai ke Surabaya untuk ambil 1 miliar, kalau nggak besok hilang. Nyampe nggak Pak? Nyampe. Lagi hujan badai banjir Pak, nyampe? Nyampe. Ya, pesawat delay, nyampe? Kok bisa nyampe? Ada tujuan. Hidup nih Bang, saya mau kejar 1 miliar, saya mau ambil 1 miliarnya. Apapun jalan. Mau numpang kayak malu, masih ada malu? Nggak ada. Masih ada takut? Malu, takut nggak ada lagi. Jebret, selesai. Mengejar impian. Yang kedua Pak, ya. Ini lagi encok nih ya, lagi encok. Tadi masuk vihara nih, misalnya, atau masuk satu gedung, lagi encok nih. Tiba-tiba ada anjing gila, kejar dari belakang. Kira-kira, kalau biasa naik tangga kagak bisa. Kira-kira bisa nggak naik tangga? Bisa. Mau ngerangkak kek, mau apa kek, naik nggak? Naik. Kenapa kok bisa naik? Kejar. Iya. Besok debt collector datang, pinjol datang. Hari ini ada uang nggak? Terpaksa ada uang. Besok dokter bilang, Pak, operasi ini 80 juta, kalau nggak kagak bisa jalan selamanya. Ada nggak 80 juta? Ada. Dari mana? Terserah dari mana. Yang penting semangat, spirit, hebat kan? Ada dua. Nah, karena kita tidak lagi punya tujuan hidup, padem. Jadi, simple bagaimana menemukan satu yang namanya tujuan kita, yang satu anjing galaknya di mana. Kalau dua-duanya nggak ada, ya sudah, ngapain kita belajar tentang sales, tentang ini, nggak ada penting itu. Kalau Anda, ya, waktu pandemi, banyak orang jadi sales luar biasa, hebat, betul? Iya, langsung bisa jual TV, jual kulkas, jual emas. Semua bisa dijual waktu itu, betul? Marketing hebat kan? Hari biasa suruh jualan, kagak bisa. Tapi lagi kepepet, ibu-ibu langsung masak sendiri, jualan sendiri, bisa kan? The power of kepepet. Nah, tapi kalau orang tidak punya lagi spirit, semangatnya untuk kejar, berat. Jadi pertanyaannya tadi, tujuannya apa? Budak 6 tahun, sengsara. Kalau dia nggak punya tujuan menjadi Buddha. Bapak Ibu teman-teman datang di ini hari apa, nanti ada meditasi kelas, nanti Anda bisa dapatkan kebahagiaan, bla 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 bla. Datang nggak? Ada film baru lagi main, iya, meditasi atau nonton film. Nah, udah mulai mikir-mikir, ya kan? Pas lagi kelas meditasi, ini ada temen traktir makan. Meditasi atau pergi makan-makan dulu? Ayo jawab. Kalau tidak punya motivasi yang kuat, ya bisa. Dalam satu hari itu hanya pelatihan dari jam 8 pagi sampai 10 full, ya, itu hanya menjawab satu pertanyaan, hidup ini buat apa? Itu saja dulu. Kalau itu sudah ketemu, hari kedua, ketiga Anda jalan sendiri, udah gampang. Nggak susah, nggak usah dikejar-kejar. Kalau Anda sudah punya anjing galak di belakang terus-menerus, tiap bulan begitu buka mata tanggal 1, tagihan muncul. Nah, itu anjing galaknya udah keluar tuh. Yeah. Mau bayar anak uang sekolah, anjing galaknya di belakang. Kejar. Anjing galak kejar kita kan? Lari nggak? Lari. Tapi kalau tidak, problem. Sama dengan ketika kita bicara tentang orang mau sehat. Orang mau sehat mesti olahraga, tahu? Tahu. Kapan olahraganya? Kalau udah sakit terpaksa. Lagi sehat, aduh, hari ini pagi hujan, enak tidur. Tidur atau olahraga? Udahlah, jangan dibahas panjang, tersinggung semua nanti. Ya kira-kira gitu. Ini hanya menjawab pertanyaan singkat ya, tapi nanti metode-metodenya pasti panjang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nih. Tes, ya, nama budaya Romo.
Kalau kita, kalau nama saya Alan, sorry saya mau nanya, kadang-kadang kalau kita belajar sendiri kan kadar kebijaksanaan kita kan tinggi ya Pak Romo. Kalau kita meyakinkan orang-orang sekitar kita bahwa mereka semua kan bahasanya ya kurang pinter dan kurang bijaksana gitu Pak Romo. Kalau kita ngomong 9, mungkin 80-90% mungkin seperti itu Romo, sekitar kita ya. Makanya kita meyakini kalau diri kita bisa bahagia itu kita memelihara diri kita sendiri. Tapi kan kita kan berhubungan dengan orang lain. Nah, bagaimana mengkondisikan orang lain untuk menerima? Bahasanya kalau kita pintar sendiri itu orang nggak terima. Kalau kita menasehati dan rata-rata orang menasehati itu nggak mau diterima. Karena mungkin mereka bilang, lu siapa, gitu kan? Kita nggak begitu dianggap lah, walaupun mungkin kita lebih bijak dari mereka. Bagaimana mengantisipasi yang seperti itu, Romo? Kalimat bijaknya untuk diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri untuk berada di lingkungan masyarakat yang negatif. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus. Ya, singkat saja, ada dua hal yang harus kita pahami untuk sukses hidup atau influence kepada orang lain. Ya, dua hal ingat baik-baik. Yang satu namanya pengetahuan, yang kedua namanya keterampilan. Dua hal ini. Anda punya pengetahuan yang lebih dibanding orang lain tidak? Kalau punya, fine. Anda punya keterampilan yang lebih dibanding orang lain tidak? Termasuk keterampilan menyampaikan. Maksudnya, ketika saya latih di training saya, fine, mereka bisa terima. Kenapa saya bisa diterima? Kalau Anda ngomong nggak bisa diterima. Pasti ada pengetahuan dan keterampilan yang masih kurang. Sehingga keterampilan itu mencakup banyak hal ya. Keterampilan itu mencakup kita bagaimana membangun sebuah komunikasi. Di sana keterampilan banyak sekali. Ada yang namanya komunikasi, communication. Bagaimana mengetahui ya kebutuhan orang. Kadang-kadang kita maunya kebutuhan kita, maunya kita. Kadang-kadang kita lupa tanya, lu maunya apa? Ya, harapan lu bagaimana? Keinginan lu apa? Kadang-kadang kita cuma maunya kita. Kamu pasti bisa deh. Kalau kamu lakukan ini, dia bilang saya nggak hobi, mau apa? Kadang-kadang kita lupa tanya terhadap anak kita, terhadap lingkungan kita, istri kita, pasangan kita, suami kita lupa tanya. Pokoknya kita makan ini ya. Aduh, suaminya udah mau muntah-muntah tiap minggu makan itu. Kita lupa tanya, sehingga orang lain tidak bisa nerima. Jadi kadang-kadang konsepnya adalah punya pengetahuan dan keterampilan. Termasuk salah satu yang paling penting, keterampilan untuk mendengarkan. Bukan mendengar. Bukan hear, tapi listen. Itu yang seringkali kita kurang. Kita maunya kita ngomong, orang lain dengar. Kita lupa mendengarkan. Kadang di dalam konseling, mendengarkan penderitaan orang sudah mengurangi setengah dari penderitaan dia. Simple. Kadang-kadang mereka nggak minta nasihat kita. Kita jadi pendengar aja udah bagus. Mendengarkan. Ketika Anda mendengarkan, Anda akan merasa menjadi friend, teman. Hubungan Anda akan dekat. Kadang-kadang kita ke customer, saya kadang-kadang lebih ke arah ajarkan. Dengerin dulu aja, nggak usah kepo, nggak usah merasa sok tahu. Oh, kalau kamu begini, muka kayak gini, kayaknya butuhnya ini deh. Jangan menjudge apapun. Kadang-kadang ada orang yang punya uang belum tentu royal, pelit. Ada orang yang nggak punya uang, pakaian biasa-biasa tapi royal. Marketing itu nggak bisa bicara tentang dia punya uang atau tidak punya uang. Needs-nya apa, kebutuhannya apa, itu semua di ini. Tapi intinya begitu ya, intinya bahwa ketika Anda mau influence, mempengaruhi orang lain, Anda rasa bagus. Untuk bisa mempengaruhi orang lain, Anda harus punya pengetahuan dan keterampilan yang lebih dibanding dia. Ketika dia merasa Anda lebih, dia mau dengar. Tapi kalau dia merasa dia lebih, nggak usah cerita, dia nggak mau dengar. Sama dengan pembabaran Dharma. Ketika Anda ngomongin hal yang baik, Anda katakan nasihat, betul? Dia katakan kepo. Gua nggak minta nasihat dia kok. Dia komen malah Anda diomongin. Betul? Jadi kadang-kadang dalam hidup ini pengetahuan keterampilan kita asah terus, ya belajar bertumbuh sampai satu titik ketika Anda dibutuhkan, Anda baru bisa maksimalkan pengetahuan keterampilan Anda. Anda harus menemukan ketika kita mau babarin Dharma juga membutuhkan orang audiens yang siap untuk menerima. Kalau orang nggak mau dengar, so what? Saya pernah satu diskusi dengan agama lain. Ketika dia bilang, oh Tuhan dalam agama udah bla 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 bla. Saya coba jelasin, oh Tuhan kayak enggak ada, udah gua tinggalin. Serius.
Itu senior lagi loh, itu salah satu senior banget lah ya di pemuka agama mereka gitu. Saya bilang, di sini kamu nanya atau debat atau menggurui saya gitu. Kalau kamu tanya, aku jelasin. Kalau kamu nggak mau dengar, ngapain gue jelasin? Simple, bye-bye. Kita bisa belum tentu kita harus gunakan bisanya kita untuk influence ke orang yang nggak mau dengar. Waktu kita berharga, mungkin waktu dia tidak berharga, ya tinggalin aja. Simple, saya begitu. Sama dengan orang konseling datang, Romo, saya bilang intinya apa? Kamu ada masalah apa? Tapi lalu sudah selesai, ya, oke ya selesai ya. Nanti kalau kamu udah siap ngomong, kamu baru datang lagi. Waktu saya berharga, waktu kamu nggak berharga, fine, kamu cari orang yang tidak berharga untuk ini. Dan kamu sudah bertahun-tahun cari orang yang waktunya tidak berharga juga, kamu yang namanya gosip. Kalau hari ini, kamu merasa waktu kamu berharga, waktu saya berharga, energi kamu berharga, energi saya berharga. Ngomong to the point, maunya apa? Masalah kamu apa? Kita cari solusi. Tapi kalau kamu masih denial lah, bohong lah sana, enggak, gua tinggalin. Tegas saya. Akhirnya apa? Kita bukan menghargai orang lain saja, tapi yang pertama kita hargai diri kita. Saat itulah kita hargai juga waktu dia, orang lain juga. Intinya begitu. Lebih kurang ya. Ya, nanti mesti panjang kali lebar kali tinggi pangkat 30. Oke? Ya, dari belakang udah udah selesai waktunya ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, simpel sederhana ya. Kita simpulkan Maga Puja ini mengajarkan basic dasar hidup kita sebagai manusia, sebagai umat Buddha, basic banget. Jadi ketika kita memperingati Maga Puja bukan hanya sekedar berbuat baik berdana, tapi yang paling penting kita harus memahami ajaran secara keseluruhan, ajaran ini secara lengkap. Semoga kita semua maju di dalam Dharma, semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sanghe Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Romo Kolim atas sharing dhamma yang telah diberikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita.
Namo Dana atas dana yang telah diberikan, semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Untuk pengumuman yang pertama, Ekayana Peduli mengajak teman-teman sedharma untuk melatih diri dengan melakukan penuangan koin-koin cinta kasih di lobi Wihara Ekayana Serpong. Penuangan akan dilaksanakan pada hari ini. Bagi yang belum memiliki celengan dapat mengambil di booth saat kegiatan berlangsung. Info lebih lanjut bisa menghubungi tim Ekayana Peduli di booth. Untuk yang kedua, Wihara Ekayana Serpong memberikan kesempatan emas untuk menanam kebajikan dengan turut berpartisipasi dalam pelita LED Rupang Buddha yang berada di sisi kiri dan kanan ruang Bakti Sala. Bagi sahabat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut dan berpartisipasi dengan menuliskan nama pada pelita LED Rupang Buddha, dapat menghubungi front desk di 0818 029 26368. Pengumuman yang ketiga, Buddha hadir semesta bercahaya. Bersama kita mengenang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Guru Agung Buddha melalui 3 acara. Yang pertama Yivo, kedua pameran dan puja relik, ketiga pengagungan 3 permata mulia melalui pujian, penguatan tekad, dan pertobatan. Pesan Dharma, pemasangan pelita Waisak, serta blessing di acara Buddha Hadir Semesta Bercahaya pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 13.00 sampai selesai. Bertempat di Jakarta International Expo, Hall B3 dan C3 Kemayoran, Jakarta Pusat. Umat diharap untuk daftar dengan menuliskan nama di front desk. 3 Perlindungan, halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh. Berada dalam perlindungan Buddha, aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia. Berada dalam perlindungan Dharma, aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi. Berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan. Berlindung kepada Buddha dalam diriku, aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta. Berlindung kepada Dharma dan
Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangga dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Berbagi jasa kebajikan, halaman 28. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan Gata Pelimpahan Jasa. Umat dipersilakan berdiri dan bersikap anjali. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kemuliaan sampai di akhir kehidupan ini, bersama-sama lahir di alam bahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti pada hari ini telah selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.